Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya Imam Al-Ghazali tidur setelah beliau sholat, sholawat, doa, beliau tidur. Dalam tidurnya Imam Al-Ghazali bermimpi ketemu dengan Nabi. Nabi bertanya, "Ya Muhammad," karena nama Imam Al-Ghazali Muhammad Abu Hamid Al-Ghazali. "Ya Muhammad, apa yang ditanyakan kepadamu?" Imam Al-Ghazali mengatakan, dia bertanya tentang makna kulla yaumin huwa fi sya'an. Apa makna dari Allah setiap hari sibuk? Ma sya'nullahil yaum. Apa kesibukan Allah hari ini? Kemudian Nabi mengajarkan jawabannya kepada Imam Al-Ghazali. Kalau dia tanya lagi, katakan, setiap hari Allah sibuk mengangkat derajat suatu kaum dan menjatuhkan derajat kaum yang lain, lalu Allah membagi-bagikan rezeki dan hidayah. Besok subuh Imam Al-Ghazali pede nih, udah dapat jawaban langsung dari Nabi. Beres sholat subuh, duduk seperti ini, Imam Al-Ghazali yang nyari. Aina sa'il? Mana yang kemarin nanya? Saya udah dapat jawaban nih. Ana ya Syekh, saya wahai Syekh. Coba gimana pertanyaan kamu? Allah setiap hari sibuk, apa kesibukan Allah hari ini? Kemudian Imam Al-Ghazali menjawab, setiap hari Allah sibuk mengangkat suatu derajat suatu kaum dan menjatuhkan kaum yang lain, membagi-bagikan rezeki dan hidayah. Tiba-tiba orang itu mengatakan, "Ya Syekh, banyak-banyaklah berselawat kepada orang yang telah mengajarkan Anda jawaban itu di dalam mimpi." Barulah Imam Al-Ghazali sadar, beliau tidak lebih tahu dari yang bertanya. Bagaimana mungkin orang itu tahu isi mimpinya Imam Al-Ghazali, kecuali Allah membukakan kepadanya ilmu ladunni wa 'allamnahu min ladunna ilma. Kami ajarkan kepadanya dari sisi kami suatu ilmu atau ar-rusydu. Maka teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita merenungkan kisah-kisah yang berkaitan dengan Al-Quran itu luar biasa. Karena Al-Quran itu adalah sumber segala inspirasi. Kalau kita baca di dalam pembukaan surat Al-Baqarah yang terkenal, itu ada kalimat dzalikal kitab la raiba fih. Dulu saya di Al-Azhar di Mesir itu ngambil jurusan tafsir Al-Quran. Jadi salah satu cara kita memahami ayat itu adalah dengan mengaitkan ayat satu dengan ayat yang lain. Dan yang paling gampang adalah mengaitkan ayat sesuatu dengan yang sebelumnya dan sesudahnya. Itu cara kita mentadabburi Al-Quran. Munasabah atau hubungan antara satu surat dengan surat yang di sebelahnya, baik sebelum atau sesudahnya. Hubungan satu ayat dengan ayat sesudahnya atau sebelumnya. Coba kita perhatikan metode ini dalam memahami Al-Quran. Kenapa ada kata-kata dzalikal kitab? Dulu ketika istri saya ngambil S2 tafsir juga di Al-Azhar, mereka baca satu kitab namanya kitab Mughnil Labib. Itu kitab tentang bedah kata-kata dan huruf-huruf Al-Quran. Dan memang agak rumit kitab ini. Saya pernah membaca kitab tersebut dan memahami kenapa ada kata dzalik. Kenapa ada kata ismul isyarah itu. Karena sebelumnya kita minta. Di surat sebelumnya, apa surat sebelum Al-Baqarah? Al-Fatihah. Di surat Al-Fatihah kita meminta untuk diberikan petunjuk. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus. Terus Allah jawab di surat setelahnya, dzalik. Itu kata Allah. Jadi kita baca Al-Quran, baca Al-Fatihah di dalam salat, ihdinas siratal mustaqim. Allah jawab, dzalikal kitabu la raiba fih, hudan lil muttaqin. Itu petunjuk bagi orang yang bertakwa. Jadi langsung kejawab tuh, enggak jauh dari situ. Pertanyaannya kenapa itu, kenapa enggak ini gitu kan? Nanti Gus Baha yang bisa jawab itu. Kenapa itu, kenapa enggak ini? Di dalam kitab Mughnil Labib dijelaskan kenapa ismul isyarahnya itu pakai yang jauh, kenapa enggak yang dekat? Karena sama-sama isyarah, itu dan ini. Ternyata jawabannya
ada di halaman berikutnya. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin fa in lam taf'alu wa lan taf'alu. Artinya apa? Allah menggunakan kata itu yang artinya jauh, maksudnya adalah Al-Quran yang sempurna ini jauh dari jangkauan manusia. Sehingga tidak bisa diada-adakan, nggak bisa dibuat-buat, nggak bisa direkayasa oleh manusia. Dia jauh dari jangkauan manusia. Sehingga kalau kalian meragukan kebenaran dan keotentikan Al-Quran, cobalah kalian bikin satu surat saja seperti Al-Quran. Dulu ada tuh orang Arab jahiliyah yang pengen menandingi Al-Quran. Ketika turun ayat Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil Alam yaj'al kaidahum fi tadlil Wa arsala alaihim tayran ababil Tarmihim bihijaratin min sijil. Dan seterusnya. Tiba-tiba ada orang penyair Arab bilang, wal fil wal khurtumit tawil. Demi gajah yang belalainya panjang. Diketawain satu kota Mekah. Kenapa? Karena beda banget kualitas syair surat Al-Fil dengan syair wal fil wal khurtumit tawil. Kenapa? Di dalam surat Al-Fil itu Allah bukan hanya bicara anatomi gajah. Kalau itu bicara tentang gajah itu punya belalai, itu berarti pendidikan anak-anak di TK. Bukan syair yang tinggi. Tapi di dalam surat Al-Fil Allah lagi bicara tentang sejarah di situ. Allah lagi bicara tentang kekuasaannya atau tauhid, akidah di situ. Allah lagi bicara tentang janji-janji di situ. Allah lagi bicara tentang keajaiban burung ababil di situ. Lengkap, walaupun dengan syair ujungnya sama. Tetapi nggak dipaksain, tetap memiliki kandungan makna dan sejarah yang luar biasa. Tapi begitu ditandingi wal fil wal khurtumit tawil, hilang sejarahnya, hilang pesan kebesaran Allahnya, hilang keajaibannya, cuman tinggal susunan-susunan bunyi syair saja. Secara makna jadi tereduksi sama sekali. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu. Kalau kalian nggak bisa bikin Al-Quran dan memang nggak akan pernah bisa, maka takutlah kalian kepada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini artinya kenapa zalik itu ada kandungan makna jangan ragukan Al-Quran. Karena Al-Quran itu tinggi di atas jangkauan makhluk, di atas jangkauan manusia. Walaupun manusia berkumpul untuk membuat satu huruf Al-Quran, mereka nggak akan sanggup, terlalu tinggi di atas jangkauan mereka. Maka la raiba fih, jangan meragukan Al-Quran. Ini salah satu keajaiban susunan-susunan huruf, ayat dan surat di dalam Al-Quran. شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا